Baik, terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Wabub yang terhormat, Ibu Ketua DPRD yang kami hormati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Sekda, para kepala SKPD yang ditugaskan sejak tanggal 2 Agustus yang lalu untuk mendampingi kecamatan-kecamatan agar manakala ada sumbatan seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi segera dikoordinasikan. Pemerintah kabupaten sudah kejar bola ke kecamatan dengan menugaskan para kepala OPD hadir. Pak Agus, kebenaran teritorialnya juga mempunyai ikatan emosional di sini. Pak Burman, Pak Tomeri, Pak Budi Sampurno terus mengikuti. Kemudian Kesbang Pol juga terus mengikuti. Yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Air Napal, Pak Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik. Yang kami hormati, kami banggakan para kepala desa di 2 kecamatan yang hadir pada hari ini, juga yang mewakili. Hadirin sekalian yang insya Allah kita selalu dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bersyukur karena dengan kondisi pandemi yang terus masih trennya naik, tetapi kita terus tidak henti-hentinya untuk melaksanakan tugas-tugas utama kita, yaitu memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat karena ini merupakan hukum tertinggi. Dan alhamdulillah kita semua diberi ruang waktu dan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari Pak Wabub, dari Pak Kajari, Bu Ketua, sampai kepada Pak Dandim dan Pak Kapolres. Cukup rigid dari hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, dan seterusnya sampai upaya-upaya kita bagaimana menurunkan COVID ini. Sudah jelas, lugas, dan tegas. Bapak Ibu sekalian, rapat seperti ini sudah sering kita laksanakan. Saya ingat betul, baik melalui kegiatan musrenbang, khusus rapat COVID, turun Pak Asisten 1 bersama Bupati, tanda tangan fakta integritas, mau di kecamatan juga mau di Gedung Ratu Samban, sudah lebih 6 kali. Dan hari ini begitu pentingnya rapat ini, sehingga dalam minggu ini kita roadshow Forkominda komplit. Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, ini instansi vertikal yang tergabung dalam Forkominda membackup pemerintah daerah. Pekerjaan-pekerjaan yang lain, meskipun itu pekerjaan penting, tetapi lebih penting ini kesehatan masyarakat. Beliau hadir membackup bupati. Pemerintahnya siapa? Pemerintahnya kita. Yang punya tanggung jawab, punya teritorial siapa? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dimulai dari pemerintah desa. Karena desa mempunyai teritorial, mempunyai basis massa di bawah, dan merupakan pelayan masyarakat di bawah. Jadi kita terima kasih kepada beliau-beliau ini membackup begitu kencangnya agar kita bisa menekan tren ini. Dan upaya ini sudah dilaksanakan sejak Maret tahun 2020. Dan saya yakin semua kepala desa ini juga sudah mengetahui bahwa sejak Maret itu sosialisasi terus sudah dilaksanakan. Pada kondisi itu, untuk itu saya memberikan apresiasi. Perencanaan sudah kita buat jauh-jauh hari, sudah jalan 1,5 tahun lebih. Kemudian action pelaksanaannya, nah ini yang masih tanda tanya. Yang akan menjawab apakah pelaksanaannya ini, actionnya ini dengan prima, dengan maksimal, yang bisa menjawab Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa sendiri. Karena apa? Karena endingnya dari semua manajemen ini ada perencanaan, ada pelaksanaan. Ending akhirnya adalah hasil akhir. Hasil akhirnya ternyata trennya terus naik. Berarti butuh dimonet, butuh dimonitoring dan evaluasi. Hari ini
merupakan hari final kita harus mengevaluasi secara komprehensif, menyeluruh di mana titik-titik lemah kita ini. Di mana titik-titik lemah kita? Titik lemah pertama adalah keberadaan di PPKM Mikro. Apa yang disampaikan Pak Dandim, Pak Kapolres, masih banyak simbolik. Hanya banner, hanya spanduk, tapi PPKM Mikro Satgas desanya tidak jalan. Tidak ada data, tidak tahu catatan-catatan yang terkonfirmasi, masih saling menyalahkan mana sini, ini tugas puskesmas, ini tugas desa. Sekarang saya perintahkan mendata, melihat yang terkonfirmasi dan sebagainya, itu tugas desa. Karena apa? Karena puskesmas kita itu pelayanan kesehatan itu hanya ada 20 dan melayani semua desa yang ada di kecamatan. Sehingga saya minta posisinya Satgas Desa kejar bola untuk menyampaikan ke puskesmas, puskesmas juga kejar bola untuk ikut memonitoring di masing-masing itu. Ini karena apa? Saya ketika pertemuan yang kedua sepulang dari Putri Hijau dengan Pak Dandim langsung zoom dengan Menteri Erlangga dan Ketua Satgas Pusat, bahwa sekarang kita nggak bisa katanya terus penyampaian ABS asal Bapak senang, semua sudah melalui teknologi tinggi. Google, Facebook sudah bisa memonitor. Bayangkan, Bengkulu dengan jumlah desa yang hampir 2000, itu yang termonitor Satgasnya hanya 176. Saya langsung ngelus dada, di Bengkulu Utara gimana ini? Kalau seprovinsi Bengkulu aja 176, yang aktif cuma 72. Artinya di Bengkulu Utara berapa? Berarti kita menilai apa yang kita kerjakan, nggak menjustifikasi atau menyalahkan, tinggal kita dulu menilai bagaimana Satgas. Nah, pertemuan hari ini PPKM Mikro, Posko Satgas harus kita benahi. Datanya harus komplit, by name by address-nya juga harus komplit, posisinya harus tahu yang mana yang gejala, mana yang terpapar, dan mana yang isolasi mandiri. Paham? Bapak Ibu paham? Paham. Ketika paham, makanya korektif, monitoring dan evaluasi ada pada diri kita sendiri. Berikutnya, bahwa ini kerja bareng. Kalau Bupati sudah menurunkan kepala SKPD, membackup masing-masing kecamatan, ada 2 personil, ada 1 personil, bahkan ada 3 personil. Pak Camat catat, instruksi saya hari ini dan harus ditindaklanjuti, besok saya sudah mendapatkan SK Pak Camat, semua kasih, dalam satu kecamatan ada 6 kasih. Ada kasih transit, kasih PMD, kasih pemerintahan, kasih sosial, dan kasih yang lain. 6 ya Pak Budi? 6 kasih ini tugaskan oleh Pak Camat untuk membackup desa. Kalau jumlah kasihnya 6, desanya 12, berarti 1 kasih membackup 2 desa. Jadi tidak ada alasan lagi semua melepas tanggung jawab, semua ngeroyok rame-rame. Pak Kades Talangkering, berapa perangkat desanya? Hah? 10. Berapa anggota BPD-nya? 15. Ditambah Pak Kades 16, ditambah Sekdes 17. Berapa kakak warganya? 240. Berarti 18 orang ngawasi 240. Hanya 10 sampai 12 kakak harus diawasi dengan person satu-satu. Kita perintah karena mereka itu adalah pemerintah. Perangkat menerima gaji setara golongan 2A adalah pemerintah. BPD selaku fungsi kontrol juga menerima income dari pemerintah. Mereka harus jalan. Kalau timbul pertanyaan mereka tidak mau jalan Pak, ternyata timbulkan pembangkangan, bahkan ada kadun atau perangkat desa yang malah melawan pemulasaraan jenazah, laporkan. Dan saya akan tindak lanjutin ke inspektorat, manakala di inspektorat menunjukkan ini saya limpahkan ke Polres ataupun ke Kajati. Paham? Hari ini sepulang dari sini para kepala desa membagi tugas. Semua perangkatnya dibagi tugas sesuai BNM Badres masyarakat yang harus diawasi. Kalau ada yang pembangkangan segera laporkan. Saya masih ingat yang meng-SK-kan perangkat siapa? Kades. Berarti hak prerogatif dan kekuatan ada di Pak Kades.
Ketika terjadi pembangkangan, laporkan lewat kepengawasan Pak Wabub, kita tindak. Bila perlu, tidak ada salahnya kalau gaji mereka kita bekukan kepada yang membangkang itu. Paham? Nah, selama ini dilaksanakan belum? Jujur. Jujur. Selama ini sudah ada rapat dengan semua perangkat untuk melaksanakan bagi berorang mengawasi si rumah si Badu, si Pak Hino, si Amir dan sebagainya. Sudah? Sudah, Pak. Jangan ini soalnya kalau yang sudah mana? Yang belum? Masih banyak yang belum. Makanya ini adalah perencanaan yang kita buat ini ending akhirnya harus posisinya laju COVID ini kita tekan. Kita nggak ada lagi sekarang ini ABS. Asal Bapak senang, laporan asal enggih-enggih atau yang asal yang baik-baik saja. Kita lebih bagus terbuka, namanya evaluasi untuk perbaikan. Jadi saya instruksikan yang kedua, tadi melalui camat, melalui kades, tugaskan masing-masing perangkat untuk turun by name, by address ke tiap-tiap rumah dan didata. Berikutnya, lihat masyarakat. Kalau ada gejala yang sakit, segera laporkan dan bawa berobat ke puskesmas. Saya WA barusan kepada Dinas Kesehatan, semua baper stok obat di puskesmas cukup. Kita sudah punya obat virus. Karena saya juga sudah menelannya 40 butir. Isoman selama 21 hari. Pak Wabub juga sudah, Pak ini juga sudah. Kita sudah punya antibiotik streptomycin, juga saya sudah disuntikkan dan sudah dimakan. Kita sudah punya vitamin B kompleks dan apa semua ada di puskesmas. Makanya kejar bola, yang 10 monitoring tadi sampaikan kalau ada gejala yang sakit. Pak, timbul pertanyaan, masyarakatnya enggan kalau diperiksa ke puskesmas takut di-COVID-kan. Sampaikan bahwa COVID ini tidak tabu. COVID ini harus diobati. Kalau kamu tidak berobat berarti akan menularkan ke anakmu, ke suamimu kalau dia perempuan, ke keluargamu. Jelaskan. Karena dengan yang demikian ini kita mencegah. Paham? Nah, inilah saya nyampaikan hanya juknisnya aja nih, teknis. Kalau paparannya semua sudah disampaikan. Nah, kemudian kalau sudah sakit terlalu parah, ada dua hal yang menjadi resikonya. Pertama, selama dia sakit ada seminggu di rumah, tidak berobat, itu sudah menulari banyak orang. Kemudian kalau sudah terlalu parah, bahasanya Pak Sekda sudah cengap-cengap, napasnya sudah satu-satu, itu satu hari membutuhkan 6 tabung oksigen. Rumah sakit kita kolap. Akhirnya apa? Sejalan apa yang disampaikan Pak Kapolres, angka kematian kita tinggi. Kita tidak bisa menurunkan level. Untuk itu monitoring. Ada satu testimoni yang saya sampaikan di sini hasil kunjungan kita ke Kecamatan Putri Hijau. Kepala desanya benar-benar melaksanakan, bidan desanya diajak bawa naik motor, ngunjungi ke rumah-rumah mana yang sakit supaya dikasih penjelasan, diobati, diberikan obat. Bisa Pak Kades di sini, ada satu testimoni yang di sana melaksanakan itu. Bidannya diantar ke rumah masing-masing mereka yang sakit. Dan saya yakin bidannya juga masih muda-muda, gak malu Pak Kades bawa itu. Ya, nah ini artinya kita melayani jemput bola. Jemput bola. Ini harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Semua ini dengan tujuan kita menurunkan level. Bapak Ibu sekalian, waktu kita tinggal 5 hari lagi. Tanggal 23 ini nanti akan dinilai lagi. Kalau dinilai masih bertengger di level 4, kita masih dikekang lagi. Nah, kebebasan kita masih sulit lagi. Hal-hal yang terkait dengan apa yang kita sampaikan ke masyarakat masih sulit lagi. Untuk itu, waktu ini tidak bisa mundur, kita harus berpacu. Instruksi saya, tolong dimonitor Pak Camat, Pak Bernard, dengan Pak Sumadi, malam ini semua desa harus melaksanakan rapat dengan perangkatnya dan harus ditindaklanjuti. Selanjutnya, masalah tidak boleh keramaian sudah ditegaskan, kemudian memetakan masing-masing tadi sudah, dan apa yang disampaikan ini menjadi rapat amat sangat penting yang harus ditindaklanjuti.
Karena rapat kalau tidak ditindaklanjuti, dosa kita. Karena rapat ini misinya adalah untuk kesehatan rakyat kita. Saya kira itu, manakala ada penyampaian saya dan narasumber yang lain sedikit memberikan justifikasi atau penekanan, tujuannya semata-mata untuk kepentingan rakyat kita. Saya yang saudara-saudara pilih bersama Pak Wakil Bupati tidak mau berlama-lama mendapat gelar Bupati dan Wakil Bupati Covid, karena hanya ngurusi Covid, tidak ngurusi pembangunan. Saudara-saudara para kepala desa ini juga tidak mau dicap dikasih gelar kepala desa Covid. Betul? Nah, kita membangun seperti yang sampaikan Ibu Ketua. Nah, untuk itu tidak ada rasa-rasa yang tidak enak. Wah, aku mau nyalon kades lagi 2022. Kalau aku keras-keras, aku tidak ini melarang, nanti aku tidak dipilih. Jangan ada pemikiran kayak gitu. Bahkan surat Mendagri sudah turun ya Pak Sekda. Ya. Nah, pemilihan kepala desa diundur sampai batas waktu selesainya reda COVID ini. Artinya begitu pentingnya kita menyelesaikan masalah COVID ini. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Tugas kita ini adalah tugas kita bersama untuk mengentaskan dan memotong rantai COVID ini, masyarakat kita bisa terhindar dari terpaparnya COVID. Kerja ini kerja teamwork, kerja tim, tidak bisa dikerjakan bupati, wakil bupati, tetapi hierarkinya bupati sampai ke desa semua. Pak Wabub tadi sudah nyampaikan, kesamaan narasi, pola pikir, pola tindak kita itu sama. Jangan sampai saya dengan Pak Wabub ini bertepuk sebelah tangan. Ya, nggak ada yang nyambut. Tujuan kita ini bertepuk aja tos Pak Kades. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim, kita laksanakan dengan baik. Tapi yang di sana tepukannya lari. Ini jangan sampai. Ya, setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.